Be phenomenal every day. Kali ini saya akan membahas review dari PT Hastur International Shipping Tbk ya. Kode sahamnya nanti adalah HISE. Nah, dia bergerak di sektor transportation and logistik atau shipping ya untuk pelayaran. Di IPO HISE ini kita bisa melihat dari websitenya eIPO ya, karena sudah tercantum. Teman-teman yang mau pesan book building bisa lewat sini dengan periode book buildingnya 26 Juli hingga 6 Agustus 2021. Nah, ini adalah beberapa info sambil ada prospektus dan info lain yang bisa kita download dan kita bisa baca. Oke, sekarang saya akan masuk ke review IPO-nya langsung saja. Seperti biasa untuk review IPO, saya akan membagi 3 bagian. Yang pertama adalah intro company-nya, yang kedua adalah company check up-nya, dan yang terakhir adalah summary-nya seperti apa. Untuk intronya, yang pertama adalah jadwalnya ya, di mana penawaran awalnya book building-nya di tanggal 26 Juli hingga 6 Agustus 2021. Kemudian masa penawaran umum perkiraannya ya, masih 23 sampai 27 Agustus, akhir bulan nanti. Penjataannya 27 Agustus, terus pencatatan di bursa di akhir Agustus 31. Nah, yang pertama kita akan melihat adalah penawaran umum perdananya. Dia akan melepas sebanyak-banyaknya 525.250.000 lembar saham atau sekitar 20% ya dari modal yang ditempatkan. Oleh perseroan bla 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 ditawarkan ke masyarakat dengan harga penawaran sebesar range-nya itu 230 hingga 300 rupiah per lembar sahamnya. Bla 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 bla. Oke, nah yang terpenting juga ini adalah nilai penawaran umum sekitar 120 miliar hingga 157 M. Terus ada program ESA ya, ini sudah lumrah lah untuk IPO, ada sekarang banyak yang include-kan untuk program ESA maupun untuk manajemen stoknya. Ini adalah ringkasannya ya. Jadi dia menawarkan 525 juta setara 20% dengan range 230 sampai 300. Kalau saya asumsikan dengan harga 300, berarti dana yang dihimpun sebesar 157 miliar kurang lebih ya. Nah, penjaminnya adalah RHB single ya, satu underwriter saja, RHB Sekuritas. Perusahaan HISE ini bergerak di bidang ini ya, menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang menggunakan kapal, jadi shipping, termasuk persewaan angkatan laut berikut operatornya. Kegiatan penunjangnya di bidang pengangkutan umum barang, bla 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 bla. Intinya sih dia di bidang shipping ya, pelayaran. Terus rencana penggunaan dananya, nah yang pertama 46% dana yang diperoleh digunakan untuk belanja modal berupa penambahan. Jadi dia mau beli 3 set armada kapal dan tongkang dengan kurang lebih sebesar 150 miliar. 3 kapalnya ya. 3 kapalnya dia himpunkan 157, terus dia mau beli 3 unit dengan sekitar 150 M, tapi ini hanya 46%. Nah, berarti kan ada kekurangannya. Kekurangan akan menggunakan financing ya, pendanaan dari pihak ketiga. Nah, bla 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 bla. Kemudian 23% dari dana yang dihimpun digunakan melalui pinjaman kepada entitas anak. Nah, affiliate ya, HRT. Transaksi pinjaman ke anak perusahaannya. Terus 31%-nya digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional. Nah, untuk menambah modal kerja. Jadi tidak ada yang digunakan untuk membayar hutang. Kemudian berikutnya kita masuk ke company check up-nya ya. Di sini ada laporan keuangannya, ini bisa kita lihat semua di bagian prospektus. Nah, ini lengkap semua. Ada 372 halaman. Kalau teman-teman suka baca, bisa baca ya. Semoga nggak mabuk kalau baca 372 halaman. Yang pertama kita akan bahas dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Di tahun ini ada di 2018, 19, 20, dan di first quarter 2021. Saya langsung masuk ke equity-nya aja ya. Equity-nya di tahun 2018 251 miliar, 2019 kenaikan 265, 2020 berkurang sedikit ya 249, dan di per 31 Maret 2021 kurang lebih sekitar 252. Jadi untuk equity-nya tidak terlalu bergerak.
di perusahaan ini ya, Hasnur ini. Terus untuk hutangnya di tahun 2018 151, 2019 163, 2020 hutangnya mengecil ya, tinggal 129. Nah, ini berarti dia ada pembayaran hutang di tahun 2020. Di 2021 ada bertambah sedikit, kurang lebih sekitar 2 miliar ya, menjadi 131 miliar. Sekarang kita masuk ke laporan laba ruginya, di mana dia penjualan netonya di tahun 2018 ada 360 miliar, 2019 370, 2020 drop ya, 310. Sebenarnya walaupun drop ini masih bisa dimaklumi lah, karena 2020 kemarin kan kondisi pandemi, banyak yang memang turun lah. Terus di 2021 ini first quarter 77 miliar ya, kalau kita kalikan 4, 77,7 kali 4 misalkan di prorate ya, akan angkanya keluarnya kurang lebih 310 kalau di annualize-nya. Jadi untuk omsetnya kemungkinan tidak terlalu jauh berbeda dengan 2020. Beban pokoknya 62M, 62 kalau kali 4 juga 248 ya. Nah, juga nggak terlalu berbeda. Yang kita perlu perhatikan berikutnya adalah di laba ya. Labanya di tahun 2018 28 miliar, 2019 30 miliar, di 2020 anjlok tinggal 18 miliar. 2021 ini tahun berjalan 7,8 miliar ya. Oke, jadi di tahun 2018 ini yang penurunannya cukup parah kemarin. Di sini yang akan saya highlight adalah di tabel ini ya. Kalau kita cermati dari laba brutonya, di mana tahun 2018 ada 61 miliar, 2019 68M, dan di tahun 2020 kan turun menjadi 64M. Ketika di laba bruto ini tidak terlalu ada yang signifikannya, 61, 68, 64. Namun ketika sudah masuki laba tahun berjalan, itu perbedaan angkanya signifikan ya. Dari laba bruto sekitar perbedaan 4M tahun 2019 ke 2020, namun laba tahun berjalannya berbeda sekitar 12 miliar ya. 30,4 ke 18,6. Seperti itu. Kalau tahun 2018-nya kan tidak terlalu berbeda, 30,4 ke 28. Nah, kita patut cermati apa yang membuat hal ini bisa terjadi. Di sini saya lihatkan juga di lebih detailnya ya, di laporan laba ruginya. Yang saya cermati itu adalah di bagian beban bunga. Nah, di tahun 2018 ini kan tahun 2018 ya. Beban bunganya mana nih? Beban bunganya itu adalah 4,38 miliar. Kemudian di tahun 2019 itu yang kanan ini, tahun 2019 beban bunganya adalah 6,5 miliar. Jadi dari 4,8 naik menjadi 6,5. Dan di tahun 2020 beban bunganya menjadi 12,5 miliar. Nah, ini kenaikannya menurut saya sangat signifikan ya. Dari 6,5 menjadi 12,5 miliar. Ini saja sudah tergerus hampir 6 miliar. Hanya karena beban bunga yang naik kurang lebih sekitar 100%. Nah, karena bunga itu berhubungan dengan liabilitas kan, hutangnya kan. Kita bisa lihat juga di bagian liabilitasnya, di mana sebenarnya perseroan ini melakukan langkah yang menurut saya cukup bagus ya, dengan membayar liabilitasnya, hutangnya. Kalau kita lihat hutangnya jangka pendeknya dari 91 turun ke 54, kemudian ada stay di angka 54. Kemudian yang jangka panjangnya dari 59, terus yang di 2019 naik ya menjadi 108. Di 2020 itu turun cukup banyak, menjadi 75 miliar. Nah, jadi kalau ini di total, misalkan ini ya, 91 plus 59 berarti sekitar 150 miliar. 108 tambah 54 berarti sekitar 163 miliar. Dan di tahun 2020 ini, 75 ditambah 54 berarti sekitar berapa? 75 tambah 50, 125. Sekitar 129. Ada penurunan. Ini menurut saya langkah yang cukup bagus diambil oleh emiten ya, untuk membayar hutangnya, supaya beban bunganya pun bisa berkurang. Diharapkan ketika beban bunganya berkurang juga, nanti
labanya yang dihasilkan di tahun 2021 ini akan meningkat tajam. Nah, secara overall untuk perusahaan ini itu termasuk perusahaan yang cukup sehat ya. Kalau kita hanya melihat dari fundamental laporan keuangannya saja. Terus saya masuk ke summary-nya ya. Summary dari IPO untuk Hasnur ini. Nah, ini adalah modal komposisi pemegang saham. Ada PT Nur Internasional, PT Hasnur Jaya, Jaya Antisari, Zainal Hadi, Masyarakat, ESA. Ini masih belum ya, Masyarakat sama ESA-nya. Ini yang sebelum penawaran umum dan ini yang sesudah. Di mana nanti akan diambilkan dari saham portepel, saham cadangannya ya. Jumlah sahamnya ada 2,1 miliar. Ini saya masukkan di 2,1. Ini yang sebelum IPO, 2,1 miliar. Saham yang ditawarkan kan 525 jutaan, setara 20% dengan harga 230 sampai 300 rupiah per lembar saham. Diasumsikan 300, maka dana yang dihimpun 157 miliar. Dengan equity berapa tadi dia? 252 miliar, dia berhasil menghimpun dana 157 kalau laku semua ya. Berarti sekitar berapa persen? 70% ya, kurang lebih ya. Nah, dengan data ini kita bisa tahu, nah ini equity-nya kan 2021 kemarin 252 miliar. Maka book value dari perusahaan emiten HISE ini adalah 120 rupiah. Harusnya ya book value-nya. Kalau dia di IPO dengan harga 300 per lembar saham, otomatis berarti dia dihargai sebanyak 2,5 kali. Dengan price book value adalah 2,5 kali di harga IPO 300. Nah, 2,5 ini tentu harga IPO yang premium ya, bukan harga IPO yang under value, tidak. Nah, ini saya kasih juga beberapa pembandingnya ya untuk emiten-emiten yang bergerak di bidang shipping, pelayaran. Ada MBSS, Bull, SMTR, dan PSSI. Dimana ini saya hitung dari PBV-nya semua ya. Kita lihat bahwa emiten-emiten yang bergerak di bidang shipping ini kebanyakan itu PBV-nya di bawah 1 kali. MBSS 0,4, Bull 0,6, bahkan SMDR 0,5. SMDR ini salah satu emiten shipping yang paling sehat ya, salah satu yang paling sehat, 0,55. Dan PSSI ada di angka 0,92. Kalau dia di angka 300 berarti 2,5 kali ya. Ini sudah jauh di atas kompetitornya secara price to book value-nya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu indikasi bahwa perusahaan ini memang perusahaan, kalau kita lihat secara fundamentalnya saja, itu adalah perusahaan yang sehat. Dia tetap mencetak laba di tengah pandemi, terus kebijakannya untuk menekan beban bunga dengan membayar hutang, itu juga menurut saya cukup bagus sesuai dengan kondisi perusahaan, sesuai dengan apa yang harus dilakukan di kondisi perusahaannya ya. Namun perlu diingat harga IPO-nya itu adalah premium. Jadi kalau untuk IPO yang seperti ini, nah ini ada disclaimer on ya. Jadi bukan saya tidak merekomendasikan untuk jual atau beli. Menurut saya pribadi IPO ini lebih untuk kita mengejar kenaikan di awal-awal IPO-nya saja ya. Kalau untuk long term-nya, jangka panjangnya kita harus melihat lebih jauh lagi. Namun karena total dana yang dihimpun kan tidak terlalu besar ya, tidak terlalu jumbo, 157 miliar. Untuk membuat arah saham seperti ini itu masih memungkinkan. Jadi teman-teman yang suka untuk berspekulasi di saham-saham IPO, ini salah satu yang menurut saya masih ada potensi untuk hari pertama IPO dia akan naik cukup tinggi. Seperti itu. Dengan underwriter-nya pun juga single ya, RHB Sekuritas. Nah, jadi untuk jangka panjangnya, kalau saya pribadi melihat kita harus mungkin lebih sabar dan memantau kinerjanya terlebih dahulu ya. Sebelum terburu-buru untuk berinvestasi jangka panjang, walaupun kita lihat fundamentalnya sebenarnya bagus perusahaan ini. Nah, untuk review IPO HISE kali ini cukup sekian ya. Semoga teman-teman dapat terbantu. Dan jangan lupa untuk support saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini.
Nah, kalau teman-teman mau ikut, sekali lagi saya ingatkan, bisa melalui website EIPO, tinggal book building langsung di sini ya. Masih ada beberapa hari ya, di mana periodenya berakhir di tanggal 6 Agustus 2021. Nah, semoga teman-teman yang menonton sehat selalu dan profit selalu. See you guys!